diam. Jemaat Tuhan, mari kita menghabiskan kepada Minggu Sengsara yang ke-7 sekaligus pelayanan penyembuhan Sini Baru. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Ya, saya ulangi. Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ada dua perikop pembacaan bagi kita bisa pagi hari. Di saat pembacaan dan perenungan di saat pagi hari ini, baik hamba-Mu yang dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan adalah manusia biasa, kiranya Roh Kudus sajalah yang memimpin hamba-Mu dalam pemberitaan dan seluruh peribadatan di saat pagi hari ini. Demikian pula juga jemaat. Saya akan membacakan bahagian ini dan dapat ikuti pada Alkitab masing-masing. Ada dua bagian untuk pembacaan. Injil Markus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman bagi kita. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya,
"Engkaukah Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi engkau sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini yang memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki?" Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikian adalah pembacaan firman Tuhan bagi kita Isra pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang mempunyai kesaksian kebenaran firman Tuhan ini dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Haleluya. Atas nama Persekutuan Jemaat dipersilakan vokal Propam GKI Redusio untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Usahku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Berasal dari Allah yang telah menggenapi seluruh kesaksian hukum Taurat dan para nabi bahwa seorang raja akan lahir di Bethlehem di kota Daud. Sikap penolakan itu telah terjadi, tetapi justru itulah dia hadir dan lahir
secara pribadi malah hadir di dalam Yesus Kristus, supaya rencana penyelamatan itu penderitaan yang dialami oleh seorang yang tidak melakukan kesalahan, sedangkan Barnabas yang oleh karena keputusan orang banyak ia dibebaskan. Kita tidak tahu perasaan Barnabas sebenarnya, pasti dia bersuka cita. Salib Yesus Kristus yang akan diderita atau yang akan dipikul oleh Yesus merupakan suatu hukuman yang sangat mengerikan. Dengan segala cita akibat daripada kejahatan manusia menjadi binasa. Bagaimana manusia melakukan penyelamatan dan pengampunan itu? Yesus tersalib karena dia mengasihi kita. Karena lewat karya penebusan dan penyelamatan kita memperoleh kekasihan dan kasih. Kali ini kita akan menyaksikan penemuan sini bagi ke-20 anak. Saya katakan kepada anak, hari ini Bapak mengajak kalian bukan menjadi gereja. Saya mengajak kalian untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan. Seorang murid adalah seorang yang terus belajar. Dan terus belajar. Dan menjadi seorang murid adalah mendengar suara Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita sudah melangkah di jejak bukan tapak kosong Yesus. Di setiap tapak Yesus ada kekesan darah dia hidup dan Allah sangat mengasihi Allah kita. Sebagai murid, kita tahu apa yang kita. Di hari ini di gereja itu ada yang disinikan dan pengajaran hari ini pula diajarkan kepada Bapak Ibu dan saya yang adakah saudara berjanji bahwa saudara akan mengajar anak-anak ini jalan selamat pada waktu ia berakal budi? Apakah jawab orang tua? Jemaat dipersilakan berdiri. Ada dua pertanyaan yang akan Bapak Ibu jemaat jawab. Yang pertama, jemaat, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat sehingga saudara-saudara menerima mereka di dalam jemaat? Yang kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan yang benar? Apakah jawab Bapak Ibu jemaat sekalian? Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini pembaptisan dewasa diberikan bagi Saudari Maria Magdalena Wati. Maria Magdalena Wati Muri, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dengan nama Roh Kudus. Amin. Ovni Alexander Awal, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dengan nama Roh Kudus. Amin.
karena hati dan rohmu, dan akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hari ini, saudara-saudara dipanggil kepada kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kristus. Saya minta saudara-saudara di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus untuk menjawab 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada saudara-saudara. Yang pertama, adakah saudara-saudara mengaku dan percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, dan akan Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran itu? Yang kedua, adakah saudara-saudara mengaku panggilanmu sebagai anggota jemaat yang telah dipilih Allah di dalam Kristus untuk dirinya kepada hidup yang kekal, supaya saudara-saudara berjuang melawan dosa dan iblis, dan oleh kasih karunia Tuhan saudara-saudara mengikut juru selamatmu dalam kehidupan dan kematian, serta mengaku Dia di hadapan manusia dan bekerja dengan gembira hati dalam kerajaannya. Yang ketiga, adakah dalam persekutuan dengan gereja Kristen Injili dan di bawah penjagaannya, saudara-saudara hendak setia di bawah pelayanan firman dan sakramen, bertekun dalam doa, dan membaca Alkitab menurut pemberian yang telah saudara-saudara terima untuk membina jemaat Kristus? Saudari Olivia Kebe Elsina Pesirero. Ya, saya mengaku dan berjanji. Saudari Eunike Immanuela Ratna Kavia. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Rani Rafael Kavia? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Marjona Piti? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Maria Magdalena Watimuri? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Jenny Baya Boyboyko? Ya, saya mengaku dan berjanji. Arno Yesaya Bonggoibo. Matilda Rumatiko. Ya, saya mengaku dan berjanji. Julia Sarce Morwa. Ya, saya mengaku dan berjanji. Marlina Desna Awal. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Mersila Aldrin Umur? Ya, saya mengaku dan berjanji. Jawabmu, Saudari Esther Porwa. Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Potlan Joshua Siporus? Ya, saya mengaku dan berjanji. Anasta Kim Sayori. Iya, saya mengaku dan berjanji. Saudara Benyamin Franz Rumbewas. Ya, saya mengaku dan berjanji. Saudara Febrian Une Putih. Iya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Mardi Hanok Pairio? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Swingli
Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Yan Abraham Eli Mansawan? Ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudara Wills Hosea Juston Gawer? Ya, saya mengaku dan berjanji. Bertemu di hadapan hadiratmu setelah berlangsung dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang hidup selamanya. Dan kiranya tangan Tuhan berturut untuk menyembuhkan iman kepercayaan mereka. Pada Yesus Silakan kita di depan maju sekalian. Ya, barisan berikut, silakan. Ya, silakan barisan berikut. Dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Shalom. Dipersilakan untuk Ibadah minggu pagi hari ini yang juga minggu kesengsaraan ke-7 ini dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GKRI Museum BPO Bapak Pendeta Edward A. Mili STH. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.